Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan melihat sampai akhir agar tidak ada prasangka. Sebelum masuk pada pembahasan artikel ini, yang saya sadur dari blog Quranic Healing Ustadz Perdana Ahmad, timbanglah penjelasan di bawah ini dari sisi syariat. Jika menyimpang, tinggalkan. Dan ambillah keilmuan yang banyak dari penjelasan ini sebagai wawasan dan menambah keilmuan serta pemahaman. Semoga kita dapat mengikuti ibadah-ibadah yang sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, dan bukan ibadah ciptaan baru dari manusia. Ada seorang pemuda yang alim dalam ibadah, zikirnya kuat dan sholat malamnya rajin. Pada suatu malam, dia bermimpi ditemui oleh sosok yang bercahaya, berjanggut panjang, dan berjubah putih. Orang itu mengaku Sunan Gunung Jati. Lalu Sunan itu menasehatinya agar banyak beribadah, lebih rajin lagi zikir dan sholat malam. Di akhir pertemuan, Sunan itu memberikan amalan membaca zikir Ya Latif sebanyak 1000 kali, dan wajib dibaca tiap malam, agar dia mendapatkan kemampuan kasyaf. Dan Sunan itu memberikan bekal sebuah cincin merah delima. Lalu pemuda itu terbangun dan mendapatkan cincin merah delima tersebut di tangan kanannya. Setelah mimpi itu, pemuda alim ini yakin bahwa yang ditemuinya adalah Sunan Gunung Jati. Lalu pemuda ini secara istiqomah mengamalkan zikir Ya Latifu sebanyak 1000 kali setiap malam. Baru mengamalkan seminggu, pemuda ini bisa melihat alam jin dan bisa mengobati orang sakit. Lalu pada malam kesekian, pemuda ini ditemui lagi oleh Sunan Gunung Jati. Sunan itu mengatakan agar ilmunya tidak hilang, maka harus rajin ibadah dan sholat, juga zikir, dan harus memakai cincin pemberiannya. Hari demi hari berganti, pemuda ini menjadi terkenal karena kesaktiannya. Dia semakin sakti dan semakin banyak ibadah. Namun, niatnya sudah melenceng dari niat murni karena Allah, menjadi menduakan Allah. Dia beribadah agar ilmu kesaktian atau goibnya tidak hilang. Dan dia telah berbuat syirik pada Allah karena meyakini adanya kekuatan goib pada batu cincin yang dikenakannya. Sesatlah pemuda itu karena ditipu iblis yang menyamar menjadi Sunan Gunung Jati. Berubahlah niat dan tata cara dari zikir yang murni ikhlas karena Allah, mulai ditambahi bidah idofiyah. Bidah idofiyah ialah bentuk-bentuk bidah dengan menambahkan, menentukan dan meyakini cara-cara, format-format, bilangan-bilangan, fadilah-fadilah, waktu-waktu, atau tempat-tempat khusus pada ibadah-ibadah tertentu yang semula berdasarkan dalil-dalilnya bersifat umum, tanpa disertai adanya ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan hal-hal itu. Contohnya, menetapkan tata cara, format, bilangan, tempat atau waktu khusus yang bersifat baku dalam melakukan zikir ala sufi atau zikir amalan, mencari ilmu kesaktian atau goib, disertai adanya keyakinan tentang fadilah dan keutamaan tertentu dari pengkhususan-pengkhususan tersebut. Tentu saja tanpa adanya dasar yang dibenarkan secara dalil syari dan akli atau logika dan lain-lain. Setiap amalan ibadah juga zikir akan menghasilkan nur atau cahaya yang berbentuk nafs. Cahaya ibadah yang murni karena Allah dan tidak tercampuri dengan syirik dan bidah akan diterima Allah. Namun, jika sudah tercemari oleh syirik dan bidah, maka tidak akan sanggup melewati penyaringan di tiap lapisan langit, dan akan diretur oleh malaikat. Lalu, amalan yang berkualitas tinggi itu akan jatuh dari langit, lalu disambar oleh iblis. Oleh iblis, amalan ini akan diolah untuk menjadi sumber kekuatan mereka sampai batas waktu tertentu. Begitulah akibatnya jika mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunan syariah dan tidak murni karena Allah. Maka nafs kita akan dibarter oleh iblis. Selama dia mengamalkan amalan bidah,
selama itu pula akan menghasilkan nafs bercahaya yang berkualitas yang akan diambil iblis. Dan iblis akan selalu membantu manusia tersebut. Ada sangat banyak umat Islam, terutama kalangan tarekat Sufiyah, Batiniyah, yang sudah tertipu dengan segala kelebihan atau kesaktian atau ilmu goib yang dimiliki. Mereka mengira amalan ibadah bidahnya diterima Allah. Padahal sesungguhnya yang menerima adalah syaitan. Kenapa yang menerima adalah syaitan? Ibadah bidah pada hakikatnya merupakan ibadah kepada syaitan. Karena dilihat dari peruntukannya, ibadah itu hanya terbagi dua, yakni ibadah kepada Allah dan ibadah kepada syaitan. Quran Surat Yasin ayat 60 dan 61. Maka setiap bentuk amal ibadah yang tidak memenuhi syarat syah ibadah kepada Allah berarti termasuk dalam kategori ibadah yang kedua, yaitu ibadah kepada syaitan. Disadari atau tidak, diketahui atau tidak, dan diniatkan atau tidak oleh pelakunya. Dalil bahwa amalan ibadah dan zikir kita berbentuk cahaya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Muaz, Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Pada setiap langit ada 1 malaikat yang menjaga pintu. Dan tiap-tiap pintu langit itu dijaga oleh malaikat yang bertugas untuk selalu menjaga pintu sesuai kadar pintu dan keagungannya." Maka, malaikat hafazah atau malaikat yang memelihara dan mencatat amal seseorang naik ke langit dengan membawa amal seseorang yang cahayanya bersinar-sinar bagaikan cahaya matahari. Dia yang menganggap amal orang itu banyak, memuji amal-amal orang itu. Tapi, sampai di pintu langit pertama, berkata malaikat penjaga pintu langit itu kepada malaikat hafazah, "Tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya. Aku ini penjaga tukang pengumpat. Aku diperintahkan untuk tidak menerima masuk tukang mengumpat orang lain. Jangan sampai amal ini melewatiku untuk mencapai langit berikutnya." Keesokan harinya, ada lagi malaikat hafazah yang naik ke langit dengan membawa amal soleh seseorang lainnya yang cahayanya berkilauan. Ia juga memuji lantaran begitu banyaknya amal tersebut. Namun malaikat langit kedua mengatakan, "Berhentilah dan tamparkan amal ini ke wajah pemiliknya. Sebab dengan amalnya itu, dia mengharap keduniawian. Allah memerintahkan aku untuk menahan amal ini. Jangan sampai lewat hingga langit berikutnya." Maka seluruh malaikat pun melaknat orang tersebut sampai sore hari. Kemudian, ada lagi malaikat hafazah yang naik ke langit dengan membawa amal hamba Allah yang sangat memuaskan, penuh amal sedekah, puasa, dan bermacam-macam kebaikan, yang oleh malaikat hafazah dianggap demikian banyak dan terpuji. Namun, saat sampai di langit ketiga, berkata malaikat penjaga pintu langit yang ketiga, "Tamparkan amal ini ke wajah pemiliknya. Akulah malaikat penjaga orang yang sombong." Allah memerintahkan untuk tidak menerima orang sombong masuk. Jangan sampai amal ini melewatiku untuk mencapai langit berikutnya. Salahnya sendiri, ia menyombongkan diri di tengah-tengah orang lain. Kemudian, ada lagi malaikat hafazah yang naik ke langit keempat, membawa amal seseorang yang bersinar bagaikan bintang yang paling besar. Suaranya bergemuruh, penuh dengan tasbih, puasa, sholat, berhaji, dan umroh. Tapi, ketika sampai di langit keempat, malaikat penjaga pintu langit keempat mengatakan kepada malaikat hafazah, "Berhentilah, jangan dilanjutkan. Tamparkan amal ini ke wajah pemiliknya. Aku ini penjaga orang-orang yang suka ujub atau membangga-banggakan diri. Aku diperintahkan untuk tidak menerima masuk amal tukang ujub. Jangan sampai amal itu melewatiku untuk mencapai langit yang berikutnya. Sebab dia, kalau beramal selalu ujub." Kemudian naik lagi malaikat hafazah ke langit kelima, membawa amal hamba yang diarak,
bagaikan pengantin wanita yang diiring kepada suaminya. Amal yang begitu bagus, seperti amal jihad, ibadah haji, ibadah umroh. Cahaya amal itu bagaikan matahari. Namun, begitu sampai di langit kelima, berkata malaikat penjaga pintu langit kelima, "Aku ini penjaga sifat hasud atau dengki dan iri hati." Pemilik amal ini, yang amalnya sedemikian bagus, suka hasud kepada orang lain atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sungguh ia benci kepada hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diperintahkan agar tidak membiarkan amal orang seperti ini untuk melewati pintuku, menuju pintu langit selanjutnya. Kemudian, ada lagi malaikat hafazah dengan membawa amal lain berupa wudhu yang sempurna, sholat yang banyak, puasa, haji, dan umroh. Tapi saat di langit keenam, malaikat ini mengatakan, "Aku ini malaikat penjaga rahmat. Amal yang seolah-olah bagus ini, tamparkanlah ke wajah pemiliknya." Salah sendiri, ia tidak pernah mengasihi orang. Apabila orang lain yang mendapat musibah, ia merasa senang. Aku diperintahkan agar amal seperti ini tidak melewatiku hingga dapat sampai pintu berikutnya. Kemudian, ada lagi malaikat hafazah naik ke langit ketujuh dengan membawa amal seorang hamba berupa bermacam-macam sedekah, puasa, sholat, jihad, dan kewaraan. Suaranya pun bergemuruh bagaikan geledek, cahayanya bagaikan kilat. Namun, tatkala sampai di langit ketujuh, malaikat penjaga langit ketujuh mengatakan, "Aku ini penjaga sumat atau ingin terkenal." Sesungguhnya, orang ini ingin dikenal di dalam kumpulan-kumpulan. Selalu ingin terlihat lebih unggul di saat berkumpul. Dan ingin mendapat pengaruh dari para pemimpin. Allah memerintahkan aku agar amal itu tidak sampai melewatiku. Setiap amal yang tidak bersih karena Allah Ta'ala, itulah yang disebut dengan ria. Allah tak akan menerima amal orang-orang yang ria. Kemudian ada lagi malaikat hafazah naik membawa amal seorang hamba yang selalu sholat, zakat, saum, haji, umroh. Akhlak yang baik, pendiam, tidak banyak bicara, zikir kepada Allah. Amalnya itu diiringi para malaikat hingga langit ketujuh, bahkan sampai menerobos, memasuki hijab-hijab, dan sampailah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat itu berdiri di hadapan Allah. Semua menyaksikan bahwa amal ini adalah amal yang soleh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah berfirman, "Kalian adalah hafazah, pencatat amal-amal hambaku. Sedangkan akulah yang mengintip hatinya. Amal ini tidak karenaku. Yang dimaksud oleh si pemilik amal ini bukanlah aku. Amal ini tidak diikhlaskan demi aku. Aku lebih mengetahui dari kalian apa yang dimaksud olehnya dengan amalan itu. Aku laknat dia karena menipu orang lain dan juga menipu kalian, para malaikat hafazah. Tapi aku takkan tertipu olehnya. Aku ini yang paling tahu akan hal-hal yang gaib. Akulah yang melihat isi hatinya, dan tidak akan samar kepadaku setiap apapun yang samar. Tidak akan tersembunyi bagiku setiap apapun yang tersembunyi. Pengetahuanku atas apa yang terjadi sama dengan pengetahuanku akan apa yang akan terjadi. Pengetahuanku atas apa yang telah lewat sama dengan pengetahuanku atas apa yang akan datang. Pengetahuanku kepada orang-orang terdahulu sebagaimana pengetahuanku kepada orang-orang yang kemudian. Aku lebih tahu atas apapun yang lebih samar daripada rahasia. Bagaimana bisa amal hambaku menipuku? Dia bisa menipu makhluk-makhluk yang tidak tahu. Sedangkan aku ini yang mengetahui hal-hal yang gaib. Laknatku tetap kepadanya. 7 malaikat hafazah yang ada pada saat itu dan 3.000 malaikat lain yang mengiringinya menimpali. Wahai Tuhan kami, dengan demikian, tetaplah laknat-Mu dan laknat kami kepadanya. Maka, semua yang ada di langit pun mengatakan, tetaplah laknat Allah, dan laknat mereka yang melaknat kepadanya.
Saksikanlah, wahai umat Islam. Amalan yang tidak karena Allah akan tersaring setelah melewati langit ketujuh dan sampai kepada Allah Ta'ala. Amalan yang tidak murni karena Allah akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Dalil, amal ibadah kita berbentuk nafs atau jiwa yang memiliki jasad, yaitu Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad menyebutkan bahwa Al-Bara ibnu Azib menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba yang beriman telah meninggal dunia dan menghadap ke akhirat, akan turun kepadanya sejumlah malaikat dari langit yang berwajah putih bersih seakan-akan matahari. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan penghuni surga dan juga wewangian dari surga. Mereka kemudian duduk di suatu tempat yang dapat dilihat oleh sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat pencabut nyawa, lalu duduk di dekat kepalanya sambil berkata, keluarlah, wahai jiwa yang tenang. Keluarlah untuk menuju ampunan dan keridhaan Allah. Lantas, keluarlah nyawanya dengan mengalir, bagaikan mengalirnya air yang menetes dari tempat air. Malaikat pencabut nyawa kemudian mengambil ruh orang tersebut dan membungkusnya dengan kain kafan yang telah ditaburi wewangian dari surga. Dari kafan itu tercium semerbak bau wangi yang melebihi bau wangi misik yang pernah ditemui di bumi. Para malaikat kemudian naik ke langit dengan membawa kafan tersebut. Mereka tidak pernah melewati satu malaikat pun dari para malaikat penduduk langit, melainkan mereka ditanya, ruh siapakah yang berbau wangi itu? Para malaikat pembawa ruh itu menjawab, ini adalah ruh Fulan bin Fulan, berkat nama-namanya yang paling baik yang mereka sebutkan sewaktu berada di dunia. Mereka kemudian memohon agar dibukakan pintu langit untuknya. Lalu terbukalah pintu langit itu. Dari setiap langit, semua malaikat yang dekat dengan Allah mengantarkannya sampai ke langit berikutnya, hingga mereka sampai ke langit yang ketujuh. Setelah mereka sampai ke langit yang ketujuh, Allah berfirman, tulislah kitab hambaku ini di dalam Ilyin. Lalu kembalikanlah dia ke bumi, karena kami telah menciptakan mereka dari bumi atau tanah. Kepadanya aku kembalikan mereka, dan dari dalamnya aku mengeluarkannya sekali lagi. Ruhnya kemudian dikembalikan ke bumi. Lalu datanglah dua orang malaikat yang kemudian mendudukannya. Mereka lantas bertanya kepadanya, siapakah Tuhan Anda? Ia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apakah agama Anda? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. Kedua malaikat itu bertanya lagi, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada Anda? Jawabnya, beliau adalah Muhammad Rasulullah. Malaikat itu bertanya, dari mana Anda tahu? Ia menjawab, aku telah membaca kitab Allah. Aku mengimani dan membenarkannya. Lalu terdengarlah sebuah panggilan dari langit. Jika memang hambaku ini benar, maka hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu yang menuju surga. Kemudian, ruh orang yang beriman dikembalikan ke jasadnya beserta bau wangi-wangiannya. Lalu diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Selanjutnya, datanglah seorang laki-laki tampan yang berpakaian bagus dan berbau harum. Ia berkata, berbahagialah dengan segala yang membahagiakan Anda. Ini adalah hari kebahagiaan Anda yang telah Allah janjikan. Orang beriman tersebut bertanya, siapakah engkau? Wajahmu tampan sekali. Ia menjawab, aku adalah amal soleh Anda. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa bentuk seorang laki-laki tampan yang berpakaian bagus dan berbau harum yang mengatakan dirinya, aku adalah amal soleh Anda, adalah bentuk nafs berjasad yang dihasilkan dari amalan soleh muslim yang meraih makom di sisinya. Akhir tulisan.
Artikel ini saya buat karena terinspirasi dari bukunya Pak Yusuf Hakim yang berjudul Mendiagnosis Penyakit Non-Medis dan Sembuh Seketika, Bukan Mujizat atau Keajaiban, yang khusus membahas tentang nafs manusia dan hubungannya dengan dunia jin. Buku ini cukup penting untuk dimiliki seorang penerapis yang sering bentrok dengan jin dan sihir. Namun pandai-pandailah memilah penjelasan dalam buku ini, sebab ada beberapa bagian yang mengandung unsur syubhat. Timbanglah dari sisi syariat. Jika menyimpang tinggalkan. Begitu pula dengan penjelasan saya di atas. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalam.